Halo, perkenalkan, nama saya Felix Susanto dengan NIM 25210-297. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat bukti dan hak korban tersangka mata kuliah UTS PLKH 7 yang telah diajarkan oleh dosen pengajar saya, Bapak Heri Firmansyah, SHM, HUM, MPA. Jadi ada daftar isi di sini tentang pengertian alat bukti dan hak korban tersangka. Yang kedua tujuan KUHAP, yang ketiga tujuan hukum acara pidana, yang keempat panggilan sidang, yang kelima alat bukti yang sah, keenam sifat dan keterangan ahli, ketujuh cara mendapatkan petunjuk, dan yang kedelapan keterangan dan definisi terdakwa. Pengertian hukum acara pidana. Menurut Van Bemelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Hal ini menurut pendapat Andi Hamzah. Lalu KUHAP. KUHAP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka atau terdakwa. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Jadi hukum pidana itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh yang didakwa itu. Lalu ada panggilan sidang. Pelaksanaan dan syarat-syarat panggilan sidang. Yang pertama, bentuknya. Surat panggilan memuat tanggal, hari, jam sidang, serta untuk perkara apa ia dipanggil. Yang kedua, penyampaian surat panggilan sidang. Itu yang A, terdakwa di luar tahanan. Yang pertama itu di alamat tempat tinggalnya. Yang kedua di tempat kediaman terakhir. Yang ketiga melalui kepala desa yang tinggal di alamat kediaman terakhir terdakwa. Lalu keempat ditempel di papan pengumuman di pengadilan yang berwenang mengadili. Yang B, terdakwa di dalam tahanan melalui pejabat rutan atau tempat ditahan. Ketiga, tenggang waktu penyampaian surat panggilan sidang. Paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Keempat, penerimaan surat panggilan sidang bisa dilakukan oleh terdakwa atau orang lain, kepala desa, keluarga, penasihat hukum, dengan menandatangani tanda terima. Lalu ada alat bukti yang sah. Menurut pasal 184 KUHAP, ada keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pengecualian saksi. Mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali pasal 168. Bersedia, persetujuan PU dan terdakwa. Yang kedua, karena pekerjaan atau jabatan wajib menyimpan rahasia.
Lalu ada anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan. Keterangan ahli. Pasal 1, butir 28 KUHP. Keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Pasal 186 KUHP. Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang peradilan. Habis itu ada pasal 120 KUHP. Keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal. Lalu ada lagi berupa keterangan menurut pengetahuannya. Pasal 179 KUHP. Dokter forensik dan dokter dan ahli lainnya. Lalu ada sifat keterangan ahli. Sifat keterangan ahli itu ada 2. Keterangan ahli di depan sidang, ada juga surat. Laporan yang tertulis diminta penyidik, pasal 186, 187, huruf C KUHP. Cara mendapatkan petunjuk. Pasal 188 ayat 2 KUHP limitatif. Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Lalu ada peringatan. Pasal 183 ayat 3. Arif bijaksana mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan. Lalu ada keterangan terdakwa. Itu tuh ada dalam pasal 189 ayat 1 KUHP. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Lalu ada pasal 189 ayat 4 KUHP. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Lalu ada definisi tersangka. Terdakwa. Tersangka diberi definisi sebagai berikut. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Butir 14. Lalu ada terdakwa. Sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Itu butir 15. Lalu ada juga tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini. 1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua ada apa? Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, pasal 51 butir A dan B. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim sebagai seperti tersebut di muka, pasal 52. Lalu ada hak untuk mendapat juru bahasa, pasal 53 ayat 1. Yang kelima, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, pasal 54. Yang keenam, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat. Pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 50 ayat 2. 8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Pasal 58. Yang ke-9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dan untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. Pasal 59 dan 60. Nomor 10, yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa.
untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, pasal 61. Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, pasal 62. Yang ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, pasal 63. Yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada e-charge-nya, pasal 65. Ke-14, hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, pasal 68. Yang kelima, hak terdakwa pihak atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.